Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Kiai Ubaidillah Shodaqah, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Muhammad Amin Said Husni Al-Muta'addid bi'aunillah. Ini julukan baru beliau. Jadi kalau ada Al-Mutawakkil 'ala Allah, ini ada Al-Muta'addid bi'aunillah. Yang saya hormati Wakil Sekjen Saudara Lukman Hakim, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Pak Muhammad Muzammil dan jajaran PWNU yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati para rois dan ketua PC maupun MWC yang hadir dari Brebes, Tegal, kota dan kabupaten, Pemalang itu ada kotanya, Malang kabupaten aja ya, Malang kabupaten, Pekalongan, kota dan kabupaten ya, Batang, kota dan kabupaten juga, kabupaten dok, Batang kabupaten, semuanya, masya Allah ini saya lihat cukup lengkap yang hadir. Alhamdulillah, ini memang pertemuan ini bagian dari agenda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan konsolidasi. Kami sudah mulai sejak bulan Juli yang lalu, pertengahan Juni malah saya kira. Kita mulai dari Jawa Timur. Jawa Timur itu membutuhkan 8 kali pertemuan untuk selesai. Jadi bersama dengan MPC, bahkan ada beberapa cabang di Jawa Timur yang pertemuannya sampai dengan ranting. Kemudian Jawa Tengah ini yang kelima. Sebelum ini Semarang dan sekitarnya sudah, kemudian Solo Raya sudah, kemudian Karesidenan Kedu ya, sudah, Karesidenan Pati dan sekitarnya ya. Nah sekarang yang kelima ini Pemalang dan sekitarnya, insya Allah habis ini tinggal satu lagi, sudah kita jadwalkan insya Allah nanti tanggal 15 Pak Muzamil di Banyumas ya. Untuk Banyumas dan sekitarnya, dan sudah itu akan kita teruskan terus ke Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di dalam satu periode ini bukan cuma sekali untuk setiap kelompok pertemuan semacam ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya, harus pakai ya rabbal alamin kata Wakil Rais Amin ya. Nah Bapak sekalian yang saya hormati, ini memang dianggap perlu. Pertemuan semacam ini dianggap perlu
mengingat ada agenda-agenda besar yang merupakan hal-hal baru yang dikembangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang belum pernah dilakukan sebelumnya, padahal ini merupakan agenda-agenda yang mendasar dan menyangkut keseluruhan struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama dari pucuk di PBNU sampai dengan bongkotnya di ranting-ranting. Maka diperlukan upaya konsolidasi yang lebih kuat supaya agenda-agenda ini bisa sungguh-sungguh dipahami secara merata dan kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak yang saya hormati, kemarin saya memang dari Jogja. Ya kalau tadi kata Kang Zamil, saya kesana kemari untuk konsolidasi organisasi, tapi ke Jogja ini sambil setengah kelencer sebetulnya. Karena anak saya 2 orang mondok di Jogja, jadi sambil seneng-seneng dikit lah gitu ya. Nah Sabtu kemarin saya gunakan kesempatan untuk ketemu dengan PJNU Karanganyar, untuk ketemu dengan beberapa pihak di Jogja yang terkait dengan urusan Nahdlatul Ulama, baik itu dari kalangan pemerintahan di Jogja maupun yang lain. Dan hari Minggu kemarin saya gunakan kesempatan untuk melakukan konsolidasi jajaran pengelola dan dosen-dosen Universitas Nahdlatul Ulama Jogja. Saya memang kepingin menyinggung ini karena ini Masya Allah, ini menarik ini. Universitas Nahdlatul Ulama Jogja. UNU Jogja itu didirikan mungkin bangsa sekitar cukup lama, ada kalau hampir 10 tahun yang lalu didirikan UNU Jogja. Nah selama sekian lama itu kampusnya itu masih nebeng nyewa di madrasah aliyah apa gitu di Jogja kampusnya. Jadi memang nggak segagah Kalongan kota apa kabupaten kemarin yang bangun perguruan tinggi baru itu. Nah saya itu sesudah muktamar, kita tahu muktamar itu selesai 25 Desember, saya langsung minta waktu ketemu presiden dan diberi waktu ketemu tanggal 2 Januari 2022, tanggal 2 Januari. Nah tanggal 2 itu banyak hal dibicarakan dengan presiden, tapi salah satunya presiden itu memberi tawaran, gimana kalau kita lakukan begini untuk UNU Jogja, kata presiden. Kita bangun dengan gedung, kita carikan dana untuk ini. Nah, waktu itu saya bilang ya, tapi arahnya gimana Pak? Kalau cuma dikasih gedung itu kan cuma jadi tanggungan nanti Pak. Ya kalau cuma gedung tok, nggak ada terusan maupun nubo rampenya, itu kan cuma jadi tanggungan itu. Nanti gedung itu ya butuh perawatan, butuh pembiayaan sehari-hari dan seterusnya. Lalu Pak Presiden ya nanti bicarakan lebih lanjut sama Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Nah habis itu lalu saya ketemu dengan Pak Pratikno. Nah baru di situ Pak Pratikno yang menjelaskan kepada saya dari A sampai Z visi tentang bagaimana UNU Jogja ini bisa dikembangkan ke depan. Bahwa UNU Jogja ini bisa dikembangkan untuk menjadi perguruan tinggi
yang memberikan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengantisipasi masa depan. Jadi di masa depan itu apa kira-kira yang akan terjadi, apa yang dibutuhkan, itu mulai kita kerjakan sekarang pendidikannya, itu yang dimaui. Ya. Wah, macam-macam dijelaskan lah. Nah, setelah mendapat penjelasan itu, saya bilang wah cocok ini saya, cocok ini. Ya sudah. Tapi kan ya Mas, karena waktu itu saya juga belum kita PBNU itu bikin pengurus saja belum. Wong itu tanggal 2 ketemu presiden, lalu tanggal 3 saya ketemu Pak Pratikno itu. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa, saya cuma bilang pokoknya saya terima jadi Mas ya. Nanti sampean butuh apa yang berupa keputusan PBNU nanti saya penuhi, tapi urusan yang lain-lain saya terima jadi. Ya sanggup Pak Pratikno. Jadi rupanya gagasan itu adalah sebetulnya gagasan yang datang dari Pak Pratikno yang kemudian disampaikan kepada presiden dan mendapatkan persetujuan dukungan dari presiden. Nah habis itu ya langsung serta-merta. Jadi pada kesempatan berikutnya ini Pak Pratikno yang cerita, tunggu presiden lagi ditanya apakah sudah setuju PBNU, Pak Pratikno bilang sudah, terus coba tolong sambungkan dengan Sultan Jogja kata Pak Presiden. Untuk urusan apa? Ya nanti kita mintakan tanahnya, mintakan tanah ke Sultan. Akhirnya disambungkan dengan Sultan. Itu presiden sendiri yang ngontak Sultan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung UNU itu. Sehingga kemudian oleh Sultan disediakan 3.000 meter kira-kira di tempat yang sangat strategis di Ring Road Utara. Ya kita sebetulnya telat jauh karena di Ring Road itu sudah ada 3 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada Universitas Ahmad Dahlan, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Aisyah. Udah 3 di situ. Nah, kita belum punya sama sekali, akhirnya oleh Sultan disediakan lahan di situ 3.000 meter. Nah, langsung saja dan presiden sendiri itu yang ngurus macam-macam itu. Sementara Pak Pratikno ini juga ngurus sendiri secara pribadi. Jadi dia ngajak teman-temannya, kemudian bikin tim, iuran sendiri, saya enggak tahu apa-apa itu. Iuran sendiri untuk nyewa rumah untuk kantor tim ini, tim perencanaan ini sampai jadi. Sementara presiden juga menghubungi ke sana kemari untuk mengumpulkan pihak-pihak yang bersedia memberikan bantuan. Nah akhirnya sekarang jadi gedung itu 9 lantai, alhamdulillah. Nah. Dan kemarin pada waktu pembukaan Munas Kombes oleh presiden diserahkan kepada Rais Am gedung itu, tapi belum diresmikan. Insya Allah nanti tanggal 19 Desember akan diresmikan. Nah tapi bukan cuma itu yang dilakukan. Jadi pada kesempatan berikutnya presiden ada kunjungan takziah ke Abu Dhabi, takziah kepada Presiden Muhammad bin Zaid karena ayahnya Zaid bin Khalifah Zaid bin Nahyan wafat. Dan presiden takziah di situ. Nah, kemudian di tengah-tengah takziah itu, ya saya juga enggak tahu kok bisa-bisanya presiden itu nyeleduk minta tolong supaya Emirat, khususnya Presiden Muhammad bin Zayed juga ikut memberikan dukungan dan bantuan kepada Nahdlatul Ulama berupa pengembangan UNU Jogja ini. Dan langsung
langsung disetujui oleh Muhammad bin Zayed itu. Dan Presiden juga langsung menghubungi Sultan sendiri untuk minta lahan lagi, dan disediakan lagi lahan di sebelahnya yang 3.000 meter tadi, sekitar 2.000-an meter lebih dikit. Ya, di situ nanti kemudian tim ini menyiapkan perencanaan macam-macam, ya proposal lah ya, mulai dari pembangunan gedung sampai dengan pengembangan program-program studi baru yang kemudian disebut sebagai sekolah studi masa depan, School for Future Studies. Ya. Nah, oleh Muhammad bin Zayed kemudian disambungkan dengan yang namanya Muhammad bin Zayed University of Humanities, yaitu Universitas Muhammad bin Zayed untuk studi-studi kemanusiaan. Disambungkan, akhirnya jadi gedung ditambah 5 program studi yang di situ dikedepankan bidang-bidang menyangkut sains, teknologi, kemudian rekayasa dan permesinan, engineering, serta matematika. Matematika ini dalam pengertian yang luas ya. Matematika ini termasuk di dalamnya ya informatika itu kan matematika itu. Digital itu kan urusan matematika juga. Nah, maka disepakati nanti antara lain misalnya bikin prodi tentang stem cell, kemudian prodi tentang bioteknologi, prodi tentang apalagi saya itu bukan orang ilmiah jadi begini-begini susah ngapalkan itu. Ya. Nah, pokoknya ada 5 prodi yang seluruhnya menyangkut itu tadi, sains, teknologi, rekayasa dan permesinan serta matematika. Artificial intelligence. Ya. Jadi termasuk nanti ada prodi artificial intelligence. Dan baru hari Sabtu kemarin itu saya terima surat dari MBZ University of Humanities bahwa proposal sudah disetujui oleh pemerintah Uni Emirat Arab senilai tidak kurang dari 1,2 triliun rupiah. Alhamdulillah, itu Masya Allah. Dan itu ya, itu nyaris saya itu enggak berbuat apa-apa loh soal ini. Saya cuma beberapa kali diajak ke Abu Dhabi untuk ikut bertemu dengan pihak-pihak sana, termasuk dengan Presiden Muhammad bin Zayed itu, dan tanda tangan MOU. Tapi selebihnya ya Pak Presiden atau Pak Pratikno sendiri gitu. Nah, orang mungkin bertanya, kok mau-maunya Pak Pratikno melakukan ini semua. Nah, ini yang orang jarang banyak yang tahu. Pak Pratikno itu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama daerah istimewa Yogyakarta sejak tahun 2010. Jadi dia itu pengurus PWNU Jogja sejak 2010. Jadi orang tidak tahu kalau dia NU gitu. Nah, presidennya ini ya, bahwa presiden mau begitu ya, masa Pak Jokowi bukan NU, nyatanya mau begitu ya. Ya pasti juga karena NU ya. Saya tahu itu Mbah Bet yang ngerti itu, Pak Jokowi itu ngajinya ke Gus Karim dan sebagainya, itu Mbah Bet lah yang tahu. Ya. Nah, walhasil Bapak sekalian, saya setuju dengan ini, dan masih banyak lagi, ini belum titik itu. Sampai di situ tuh belum titik. Habis ini nanti akan ada hubungan dengan beberapa pihak yang lain, misalnya dengan beberapa pihak di Cina, di Taiwan dan lain sebagainya untuk pengembangan UNU Jogja ini.
Kenapa kok UNU Jogja? Ya, karena karena ya dalam persepsi Pak Pratikno dan Pak Jokowi waktu itu, ini Sultan ini paling mudah membantu menyediakan lahan, Sultan Jogja. Kenapa? Karena status tanah di Jogja itu semuanya adalah milik keraton. Jadi paling gampang. Dan pasti ya dia sangat bisa diharapkan untuk mau membantu gitu, karena dalam persepsi Pak Pratikno dan Presiden ya sultannya itu NU juga itu, jadi kira-kira gitu. Mudah sekali kemarin itu, mudah sekali. Nah ini alhamdulillah. Nah pertama ya, yang ingin saya sampaikan, kenapa saya setuju dengan ini, karena di situ ada visi, yaitu visi untuk mengantisipasi masa depan. Ini visi yang penting sekali. NU ini sudahlah, ini realitas, mari kita akui saja. NU ini sudah berkembang terlalu lambat sehingga dibanding dengan ukurannya ini capaian-capaiannya masih terlalu kecil ya. Apalagi dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang ukurannya lebih kecil tapi capaian-capaiannya juga sudah lebih besar. Nah maka kenapa ini terjadi? Ini ya karena nasib kita selama Orde Baru kemarin. Selama Orde Baru kemarin ya, kita memang punya nasib yang kurang bagus. Yang menurut kakek saya Kiai Bisri Mustafa itu, jadi itu baru tahun sekitar 76-77 NU sudah merasakan rekoso ndak karu-karuan waktu itu. Ya. Menurut kakek saya ini kualat goro-goro ngepruki PKI. Menurut Kiai Bisri itu. Ya. Nah, walhasil ya kemudian kita memang terlambat. Nah, tidak ada cara untuk membayar keterlambatan ini selain melompat untuk jujuk ke masa depan. Pokoknya jujuk ke masa depan dulu gitu. Dan enggak usah nunggu orang ini nanti mudeng atau enggak, yang penting jujuk dulu gitu. Ya. Jujuk dulu gitu. Sekarang kalau ditanya ini, kalau studi stem cell tuh kira-kira anak-anaknya MBC ini bisa masuk apa enggak? Sudah nanti pokoknya gitu. Bikin dulu sekarang. Ya itu namanya nyegat masa depan. Kita jujuk dulu baru kemudian kita berupaya untuk bisa memenuhi. Ya. Itu idenya. Dan ini kita lakukan, selain ini di PBNU juga melakukan banyak hal. Misalnya soal digitalisasi. Karena di antara berbagai macam agenda ini ada satu agenda inti, yang inti sekali dalam konteks konsolidasi organisasi, yaitu digitalisasi organisasi. Bahwa semua urusan organisasi itu nantinya harus dilakukan melalui platform digital. Saya bilang sama teman-teman, bulan November nanti saya tidak mau lagi ngelihat kertas. Saya tidak mau lihat kertas lagi. Saya mau semua urusan melalui platform digital. Kalau sampai ada kertas dikirim ke meja saya, tidak akan saya baca, langsung saya buang, saya bilang. Nah sekarang kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang alhamdulillah aplikasi untuk mengelola urusan organisasi secara digital itu sudah jadi. Termasuk tanda tangan digital. Jadi nanti sebentar lagi sampai terima surat PBNU, tanda tangannya saya bukan urek-urek begitu, itu bukan. Sampai tidak akan lihat lagi tanda tangannya sekjen yang luar biasa jelek, itu cuma 2 garis begitu. Tapi nanti akan berupa QR code. Tanda tangannya itu digital berupa QR code. Itu kalau di-scan kemudian diklik,
itu masuk ke web yang beri penjelasan. Ini tanda tangan di apa ini di apa namanya? Diberi tanda tangan pada tanggal berapa untuk surat atau SK tentang apa, nomor berapa, keluar semua di situ. Sehingga tidak mungkin lagi bisa dipalsu. Karena keluar semua di situ. Tanda tangan ini kapan, untuk urusan apa, suratnya surat apa, itu keluar di situ semua. Nah, wah itu nanti begitu. Nah, ini ya bukannya urusan gampang menerapkan ini, karena di PBNU itu ada karyawan-karyawan yang tukang nyateti surat yang datang, ada tukang apa ngetik, sampai ada tukang yang bagian bawa map nganterin surat untuk dimintakan tanda tangan. Yang itu selama 2 tahun membuat saya sebel sekali sih, karena setiap kali ketemu orang ini minta tanda tangan terus saja itu, sampai tumpuk-tumpuk tidak karu-karuan. Nah ini memang dia tadinya bingung lah, nah terus kerjaan saya apa nanti kalau saya tidak ada kerjaan minta tanda tangan, terus kerjaannya apa? Sudah kerja enggak kerja kamu digaji dan tidak dipecat, saya bilang gitu. Ya, nanti kita carikan kerjaan yang lain untuk dia. Yang penting ini jalan dulu. Dan harus ngajari satu-satu. Pengurus itu kemarin saya ini Pak Amin, ternyata banyak pengurus ini yang bikin email aja belum bisa, itu banyak. Jadi ngajari dulu email itu caranya bikin begini, itu diajari dulu. Ya sudah, pokoknya kita tidak nunggu orang siap, bikin dulu baru kemudian orang diajarin untuk make. Nah targetnya Kang Jamil ini bulan Desember PWNU sudah begitu. PWNU tidak bisa berurusan dengan PBNU kecuali melalui platform digital. Sampean kirim surat yang sampean poskan itu nanti masuk tempat sampah itu. Harus lewat platform digital, tertarget Desember. Dan ini nanti akan terus sampai ke bawah, sampai ke ranting. Ya harus ngajarin orang banyak, enggak apa-apa. Kita ajarin semuanya nanti untuk pakai platform ini. Ini penting karena platform ini menjadikan semuanya ada di dalam jangkauan koordinasi dari PBNU secara terpusat. Jadi saya nanti kalau butuh rapat di antara PBNU itu tidak usah nunggu cocok-cocokan tanggal, karena kita bisa melakukan rapat secara digital. Dan kemudian kalau ada keputusan untuk menyampaikan kepada jajaran pengurus itu juga secara digital, nggak usah lewat sini kelamaan, bisa langsung klik semuanya dapat sampai ke ranting. Itu nanti yang akan kita targetkan ke depan ya. Saya pikir nanti sekitar bulan pertengahan tahun depan ya, Juni atau Juli, itu insya Allah sudah seluruh sampai ke ranting seluruhnya, seluruh Indonesia sudah pakai platform digital ini. Sudah tidak lagi model pakai kertas ya. Kemarin saya di Jogja ketemu sama PCNU Jogja dengan PWNU-nya, ada yang nanya, kalau pakai digital gitu Mas apa aman Pak? Apa dokumennya aman? Saya bilang enggak ada sekarang ini yang lebih aman dari platform digital. Dia takutnya kan nanti kalau di internet lalu terhapus gimana, kita enggak punya apa namanya cetaknya gitu. Saya bilang yang namanya internet itu sudah seperti bagian dari catatannya Rokib Atid. Jadi sampean itu kalau mengupload apa saja di internet, apa saja, sekali diupload itu tidak bisa hilang ila yaumil qiyamah, itu tidak bisa hilang sudah. Sampean hapus itu percuma. Wong ini di awang-awang, ini di alam yang tidak tahu kita alam apa itu. Dan akan terus di situ selama-lamanya, tidak bisa hilang. Dan ada cara untuk bisa menariknya kembali walaupun sudah dihapus dari apa namanya,
katakanlah dari platform yang tertulis itu filenya masih bisa diambil. Ya makanya hati-hati kalau ngupload itu. Sampean ngupload status maki-maki saya gitu, hati-hati. Karena walaupun sampean menyesal kemudian menghapus, ya saya masih bisa nyari itu, masih bisa jadi bukti, masih bisa diambil gitu ya. Jadi tidak bisa hilang. Jadi itu paling aman. Sekali diupload itu selama-lamanya nggak bisa hilang. Ini udah kayak catatannya Roket Atit ini, internet. Ya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini memang merupakan agenda-agenda penting dalam PBNU yang saya menggolongkannya sebagai agenda jangka pendek. NU ini punya agenda jangka panjang yang besar sekali. Saya sudah bicara ini sejak sebelum muktamar. Sudah disclaimer ini, saya sudah sejak sebelum muktamar waktu saya kampanye kepada cabang-cabang itu, saya sudah ngomong soal ini. Apa sebetulnya agenda besar NU ke depan? Saya sudah sampaikan bahwa agenda NU soal peradaban, soal membangun peradaban, itu sudah saya sampaikan sejak awal. Nah, kalau kita terima narasi bahwa cita-cita NU itu adalah cita-cita peradaban, maka kita akan punya pekerjaan banyak sekali untuk bisa sungguh-sungguh berupaya mencapai cita-cita itu. Nah, sehingga waktu sebelum muktamar itu saya bilang kalau memang cabang-cabang ini memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, saya bilang insya Allah nanti cabang-cabang akan lebih capek dan lebih pusing, saya bilang. Karena akan saya ajak untuk mengerjakan macam-macam pekerjaan yang banyak sekali. Ya. Nah sekarang ya bimasyiatillah saya jadi ketua umum, mau apa sampean? Berarti sekarang kalau sampean tambah capek, tambah pusing ya rasakan akibatnya gitu saja. Ya, kalau yang kemarin enggak ikut pilih saya sekarang ikut repot, ya nasib itu namanya gitu ya. Nah, untuk mencapai ini semua, Pak, untuk mencapai cita-cita tentang peradaban ini, NU ini kan harus sungguh-sungguh pekerjaannya itu sungguh-sungguh berdampak. Pekerjaannya itu punya dampak. Dan dampak itu harus dampak yang betul-betul kuat sehingga bertahan lama dan dirasakan oleh kalangan yang luas. Ya, dampak itu. Jadi jangan sampai NU ini melakukan sesuatu cuma untuk seneng-seneng, cuma untuk rame-rame saja, sementara dampaknya apa tidak diperhitungkan, itu tidak boleh. Karena kita punya cita-cita substansial yang luar biasa besar, yaitu cita-cita terkait peradaban, harus punya dampak. Ya, dampak itu bahasa Inggrisnya impact, harus punya impact, punya dampak. Dampaknya harus kuat, harus menjangkau kalangan yang luas dan berjangka panjang. Itu dampak yang harus diciptakan oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, dampak ini harus disusun dalam satu strategi yang sistematis, yang teratur sehingga jelas-jelas mengarah kepada cita-cita membangun peradaban itu tadi. Jadi tidak boleh asal ada kegiatan, harus ada strateginya. Nah, itu berarti NU ini dengan kata lain harus valid secara operasional. Valid secara operasional itu artinya pekerjaan yang dilakukan oleh NU ini betul-betul pekerjaan yang memang tepat, yang memang seharusnya dikerjakan. Itu namanya valid secara operasional. Pekerjaan yang memang tepat dan seharusnya dikerjakan itu namanya valid. Nah, seperti saya katakan, supaya bisa valid ya,
secara operasional ini NU ini harus pertama-tama punya kemampuan untuk mengembangkan strateginya. Strateginya seperti apa? Ya, strategi itu cara Jawane mbok apa? Pokoknya strategi mudeng ra mudeng strategi pokoknya. Harus mampu mengembangkan strategi yang sistematis ke arah pembangunan peradaban ini. Lah untuk bisa membangun strategi yang sistematis, yang jelas harus valid juga strateginya, tidak boleh ngawur. Ini harus strategi yang tepat juga, yang valid juga. Itu dibutuhkan informasi yang tepat tentang realitas organisasi. Jadi saya ini sebagai ketua umum dan teman-teman PBNU ini, kalau ingin mengembangkan program untuk seluruh jajaran NU, ya kami harus tahu keadaan PC-nya gimana, keadaan MWC-nya gimana, keadaan rantingnya gimana, kami harus tahu. Kalau enggak kami enggak bisa nyusun strateginya. Wong ini bukan, namanya strategi itu kan bukan cuma sekedar geratak gerutuk, ayo ngalor-ngalor kabeh gerutuk, ngalor kabeh itu enggak begitu strategi itu. Ya kadang-kadang ada begitunya, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang itu ya perlu gerutuk, ngalor kabeh gitu, itu perlu. Tapi lebih banyak lagi ini adalah pembagian tugas seperti yang dikatakan oleh Pak Muzamil tadi. Bagian ini jalan ke sana, bagian ini melakukan ini, bagian itu melakukan yang lain dan seterusnya, ini strategi. Ya. Maka kami harus tahu keadaan semua yang di bawah ini. Nah itulah sebabnya kita harus punya NU ini juga sebagai organisasi harus valid secara legal. Harus valid secara legal. Artinya apa? Setiap unit organisasi ini harus memang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Proses pembentukannya, mekanismenya, dokumentasinya, itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara legal menurut norma-norma organisasi yang sudah ditetapkan. Oke. Nah itulah sebabnya kemudian PBNU bikin agenda verifikasi dan validasi. Agenda verifikasi dan validasi itu bukan untuk nyoreti orang, itu bukan. Agenda ini adalah agenda supaya untuk nata organisasi ini supaya jadi valid. Yang belum valid, gimana caranya supaya jadi valid. Nggak usah ganti orangnya, nggak apa-apa. Yang penting jadi valid. Valid itu artinya valid orangnya jelas. Orang yang tercatat di dalam susunan kepengurusan ini orangnya jelas, alamatnya jelas, nggak ada yang abal-abal. Nggak ada misalnya pengurus Wirodesa ternyata KTP-nya Pucak Wangi misalnya, itu namanya enggak valid personilnya itu. Ya. Pengurus Wirodesa ya KTP-nya harus Wirodesa, pengurus Limpung ya KTP Limpung gitu. Itu namanya harus valid orangnya. Ya. Valid personilnya, valid prosedurnya dibentuk melalui mekanisme yang benar, valid administrasinya. Ya, berita acara, rekomendasi, SK dan lain-lain harus beres. Ya, itu tujuan dari verifikasi validasi yang ini semua nanti secara keseluruhan kita butuhkan untuk membangun strategi itu. Ya, karena arahnya tadi agenda jangka panjangnya tadi adalah untuk membangun peradaban. Nah, supaya NU ini punya kemampuan yang sustainable, punya kemampuan yang tahan lama, sustainable itu, punya kemampuan yang tahan lama untuk bekerja secara fokus ke arah tujuan yang hendak dicapai itu, ya NU ini harus sungguh-sungguh mengembangkan kekuatan organisasi yang lengkap, yang komprehensif.
Kekuatan organisasi itu menyangkut apa? Menyangkut apa saja? Menyangkut kapasitas personelnya. Orang-orangnya ini harus punya pengetahuan, punya kemampuan, punya keterampilan yang cukup untuk mengelola organisasi. Karena ini peradaban, karena tujuannya itu peradaban, maka kepemimpinan NU ini harus dibangun kualitas dan kapasitasnya sebagai kepemimpinan peradaban. Bukan cuma kepemimpinan tahlilan manakipan saja, tapi kepemimpinan untuk mengupayakan tujuan-tujuan berskala peradaban. Ini orangnya harus kuat. Yang kedua, organisasinya harus kuat. Organisasi kuat itu apa? Tatanannya harus bisa dimapankan sedemikian rupa sehingga apapun gerakan yang dibutuhkan untuk dilakukan ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuatan struktur organisasinya. Yang ketiga ya kekuatan kekuatan penyediaan sumber daya. Kekuatan penyediaan sumber daya. Sumber daya itu apa aja? Sumber daya itu macam-macam. Termasuk diantaranya adalah pembiayaan untuk agenda-agenda organisasi. Biayanya dari mana? Nah, ini adalah agenda menengah. Membangun kapasitas personalia organisasi yang cukup, membangun kekuatan struktur yang cukup, membangun dukungan sumber daya yang cukup. Ini adalah agenda menengah. Ya, agenda menengah. Agenda menengah itu artinya ini kita targetkan untuk bisa tercapai. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun yang akan datang sudah bisa tercapai targetnya. Itu menengah 10 sampai 15 tahun. Sejak Januari 2022 kemarin. Ya. Jadi targetnya itu nanti deadline akhirnya itu 2027, 2032, 2037. Target menengah ini, agenda jangka menengah ini dua target deadline-nya adalah 2037. Sampai enggak usah mikir kira-kira menangi apa ora. Enggak usah dipikir ya. Yang jelas itu kita punya target agenda 2037 itu agenda menengah. Saya sendiri ya sekarang saya baru bisa bilang bahwa ini mimpi, ini baru mimpi, ya, baru mimpi. Mimpi saya itu nanti tahun 2000 akhir periode bukan akhir periode saya, akhir periode yang sesudah saya, jadi menjelang 2032 itu nanti mimpi saya. PBNU ini sudah bisa mendistribusikan sumber daya ke seluruh struktur NU di bawah gitu. Sampai dengan membuat sistem DAU dan DAK seperti pemerintah gitu. Apakah itu mungkin? Mungkin, semuanya persamaan tidak percaya ya sudah gitu. Tapi itu mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Itu sangat mungkin sekali. Ya. Saya kasih satu contoh kenapa ini mungkin. Saya kasih satu contoh kenapa ini mungkin. Ya. Contohnya misalnya soal digitalisasi ini tadi. Bahwa semua urusan organisasi harus dikerjakan secara digital. Sehingga kita buat aplikasi digitalnya ini dan setiap pengurus harus mendownload aplikasi ini. Harus mendownload aplikasi ini. Kalau enggak mendownload dia enggak bisa ikut-ikutan ngurus organisasi, enggak bisa. Ya.
Karena urusan organisasi hanya bisa dikerjakan melalui aplikasi yang dibuat oleh PBNU ini. Paham ya? Lah NU ini pengurusnya mulai PBNU sampai ranting seluruh Indonesia itu jumlah orangnya tidak kurang dari 2 juta orang pengurusnya toh. 2 juta orang itu baru NU. Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU kira-kira pasti jumlahnya juga sama segitu. Sekitar 2 juta. Jadi kalau NU tambah Muslimat tambah Fatayat, Ansor, Ibnu, PPNU itu sudah 2 juta kali 6. 12 juta orang. Sehingga sudah ada 12 juta orang yang nanti kita wajibkan untuk mendownload aplikasi ini. Ya. Belum lagi para kader-kader lulusan pelatihan. Hari ini PDPKPNU sudah menghasilkan lulusan sekitar 34.000 orang ya PDPKP itu. PDPKP itu 34.000 orang. PMKNU baru sekitar 1.000 orang. 7.000 orang. PMKNU baru 7.000 orang. Ini mereka juga tidak bisa melanjutkan khidmahnya di NU kecuali melalui platform digital ini, melalui aplikasi ini. Sehingga mereka juga nanti harus download aplikasi yang sama. Termasuk juga bangsanya Banser, Ansor, nanti Fatayat, kader-kadernya yang lulusan pelatihan kader Fatayat, Muslimat, Ibnu, PPNU semua wajib mendownload. Sehingga hitungan apesnya ini aplikasi yang akan kita buat ini nanti akan didownload oleh tidak kurang dari 20 juta. 20 sampai 25 juta orang. Karena Ansor itu bansernya tok hari ini mereka punya 10 juta banser. Tidak kurang dari 10 juta. Walaupun yang punya kuota ya paling-paling separuhnya lah, yang lain tidak punya kuota ya. Nah, pokoknya asal dia sudah download bisa. Nah kalau ada aplikasi di download sekian banyak orang, itu sudah makno jadi duit Pak. Ya, itu makno jadi duit. Karena ini kemudian bisa kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk masang iklan. Kita bisa tawarkan, kita bisa kembangkan menjadi platform untuk informasi-informasi selain organisasi, berita misalnya. Bisa bahkan kita kembangkan menjadi pasar, istilahnya sekarang marketplace, kayak Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Bisa jadi bank. Bisa jadi bank. Jadi nanti orang ya, untuk nabung itu cukup datang ke pengurus ranting, ngasih duitnya, lalu dimasukkan di dalam aplikasi itu, atau dia sudah punya akun di bank lain, dimasukkan ke akun dia di aplikasi itu, bisa jadi bank, bisa jadi macam-macam. Dan itu duit yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baru itu tok, baru aplikasi. Belum yang lain-lain. Sekarang ini PBNU ya belum ada hasilnya Pak. Tapi mohon doa restu, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada hasilnya. Ya. PBNU mengembangkan berbagai macam usaha di berbagai bidang, bisnis, mengembangkan bisnis. Ya, yang ini saya singgung, kenapa? Ada yang penting di sini yaitu bahwa PBNU membuat skema supaya bisnis ini tidak mungkin bisa dibawa pulang oleh pengurusnya. Ya. Caranya gimana? Caranya PBNU sekarang membuat koperasi. Lalu koperasi ini join dengan perkumpulan, dengan PBNU sebagai perkumpulan membentuk PT. Sahamnya sebagian besar dimiliki oleh koperasi, bukan oleh perkumpulan. Sehingga kalau pengurusnya ganti, tidak bisa semenang-menang pengurus baru itu. Pengurus lama juga tidak bisa mengambil alih, wong sahamnya minoritas gitu. Yang mayoritas saham di koperasi 55-45.
Nah PT inilah kemudian membuat bisnis ini, bisnis itu, bisnis macam-macam. Lah nanti koperasi ini akan dibuatkan cabang di setiap cabang. Ya nanti cabang-cabang ini nanti akan kita minta untuk membentuk cabang koperasinya PBNU ini. Namanya koperasi apa Pak? Bumi apa itu? Bumi Usaha Mandiri Nusantara apa gimana gitu loh namanya itu, koperasinya itu. Usaha Mandiri Nusantara gitu. Nanti akan kita minta cabang-cabang itu membentuk cabang koperasi ini. Cabang koperasi BUMNU ini. Oke. Nah, nanti cabang koperasi yang di PC itu join dengan PC, bikin PT di tingkat cabang. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ini kan Pak Waketum ini, Pak Amin Said ini adalah ketua tim verifikasi dan validasi. Kalau cabang itu kelas A dan verifikasi validasinya itu beres, sudah lolos, ini akan dapat kita beri prioritas untuk mendapatkan advokasi dan supervisi membangun bisnisnya sendiri di cabang. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa pihak, nanti ada bisnis-bisnis berupa franchise dan lain-lain yang bisa dikerjakan di cabang, tapi kita dahulukan cabang kelas A yang hasil verifikasi validasinya beres, lolos. Nah PW Nyun Sewu Kiai Ubed tidak dianjurkan untuk membuka usaha. Oke. Kenapa PW kok tidak dianjurkan? Karena kalau PW buka usaha juga itu nanti rebutan pasar sama cabang. Karena PW ini kan wilayahnya sak provinsi, cabang ini kan per kabupaten kota. Kalau PW-nya juga buka usaha nanti rebutan pasar sama cabang. Jadi tidak dianjurkan PWNU mengembangkan usaha. Lah kalau tidak boleh mengembangkan usaha, dapatnya dari mana? Kita wajibkan kepada cabang yang sudah punya usaha untuk menyetor kepada PWNU, gitu dan diterima mateng PWNU-nya. Nanti ada kewajiban seperti itu. Ini antara lain yang tidak kita kembangkan ke depan. Nah, maka bisa dilihat Bapak sekalian. Jadi jangka pendeknya tadi jangka menengahnya itu seperti itu ya. Jangka pendeknya ya persiapan-persiapan mendasar. Yang pertama persiapan tentang rancang bangun organisasi, desain organisasi. Ya. Makanya Kombes 2022 kita buat perkum baru sampai 19 perkum. Kemarin Kombes 2023 kita sempurnakan perkum-perkum itu, masih ditambah dengan beberapa perkum sebagai rincian lebih lanjut. Itu namanya agenda tentang rancang bangun organisasi. Di organisasi ini rancangannya seperti apa, mekanisme-mekanismenya dan seterusnya. Ya, itu desain organisasi, ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah agenda standarisasi kapasitas personalia, supaya personil pengurus itu kemampuannya itu standar. Orang wong gelem gitu loh. Tapi standar, punya kemampuan standar sehingga dijamin dia itu bisa melaksanakan tugas yang dibebankan. Caranya gimana? Caranya kita buat pelatihan-pelatihan kader yang menjadi syarat kepengurusan. Ya, yang sudah berjalan sekarang PDPKPNU itu menjadi syarat untuk menjadi pengurus MWC. Jadi nanti pengurus MWC itu harus sudah lulus PDPKPNU. Ya. Pun nggih. Lah biyen wis tau ana PKPNU dan MKNU toh.
Dulu PKPNU sudah ada, MKNU juga sudah ada. Banyak dari Bapak ini pernah ikut salah satunya. Nah, yang sudah pernah ikut PKPNU atau MKNU itu dianggap sudah lulus PD PKPNU. Asal bisa membuktikan loh ya, orang gerakon-akon. Asal bisa membuktikan bahwa dia dulu lulus PKPNU atau MKNU. Nah, dianggap standarnya sama dengan PD PKP, itu artinya satu, dia bisa jadi pengurus MWC, dua, dia bisa daftar untuk ikut PMKNU. Ya, PMKNU ini yang menengah, pendidikan menengah kepemimpinan NU. Pendidikan menengah kepemimpinan NU. Lah PMKNU ini nanti akan menjadi syarat untuk menjadi pengurus cabang. Nantinya untuk menjadi pengurus cabang itu harus lulus PMKNU. Nah, sekarang kita sedang godok, mudah-mudahan sebentar lagi selesai, namanya Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, AKNNU. Oke. Nah, AKNNU ini Pak, ini nanti akan menjadi syarat orang untuk menjadi mandataris. Mandataris itu artinya menjadi rois atau menjadi ketua Tanfidiyah di tingkat PWNU dan PBNU. Di tingkat PWNU dan PBNU. Jadi orang bisa nyalon, bisa menjadi calon rois atau ketua mulai PWNU sampai PBNU, calon mandataris, kalau lulus AKNNU. Oke. Nah, ini belum jadi, makanya kita tidak nanya ke Mbah Bet udah lulus apa belum, enggak, wong AKN-nya belum jadi. Jadi belum ada, ya. Dan ini sama. Kenapa kok sama PW dengan PB? Lawang nanti kan paling-palingnya akan jadi PB itu calonnya kan dari PW ini. Ya toh? Yang nanti akan jadi calon mandataris PBNU itu kan diantara para pimpinan di lingkungan PWPW seluruh Indonesia ini. Itu nantinya. Atau yang dari PB sendiri, maka dianggap ini setara. Nah, ini yang penting, standarnya ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan, standarnya itu tidak boleh hanya standar untuk bisa mengoperasikan NU tok, itu tidak boleh. Ya. Karena cita-citanya adalah cita-cita peradaban, maka standarnya adalah standar kepemimpinan peradaban. Jadi untuk bisa ikut AKNNU itu nanti, pertama-tama syaratnya harus sudah lulus PMKNU, sudah selesai PMKNU. Yang kedua, dia harus punya kemampuan dasar, misalnya kemampuan bahasa asing, bahasa Arab terutama, atau bahasa Inggris, dan harus standarnya jelas, kena iso-iso nanto tidak boleh gitu. Jadi bahasa Inggris misalnya ukurannya TOEFL, harus TOEFL 550 minimal misalnya. Jadi kalau kau pengen ya silahkan kursus mulai sekarang. Bahasa Arab juga harus standar. Pemimpinan peradaban, karena nanti Pak, NU ini urusannya bukan cuma urusan desa. Sekarang saja itu urusannya NU itu bukan cuma urusan desa-desa tok. Tapi urusan kemana-mana enggak karu-karuan. Ini saya buka rahasia saja lah. Saya mau buka rahasia. Saya ini sekarang ini sedang ikut menjalani kursus muhadatsah bahasa Arab. Jujur saya.
Kenapa? Tiba-tiba saya berhadapan dengan kebutuhan bahwa saya harus bisa bicara dengan semua orang. Bahasa Arab itu luwih angel. Bahasa Inggris itu anggar sregep delok bioskop kono suwe-suwe iso. Bahasa Arab lebih sulit. Saya baru sedang ikut sekarang ini karena kebutuhan. Kalau ndak ya kan ya enggak enak kumpul karo wong Arab kene pahpoh ora mudeng apa-apa ora iso geneman apa-apa kan ya ndak enak gitu ya. Makanya ini penting nanti ke depan harus menjadi standar untuk AKN-NU ini. Oke. Ini standarisasi personalia. Yang kedua. Oke. Yang ketiga pemapanan pola kegiatan. Pemapanan pola kegiatan. Jadi kegiatan NU itu urusan NU itu urusan apa saja sih gitu loh. Selama ini kita kan tidak pernah tahu pokoknya angger duwe ide ngono ae sing dilakoni ngono ae. Sing biasa ya sing jelas ya tahlilan, yasinan, tibaan, malakipan dan lain sebagainya itu. Kalau punya ide bikin sekolahan ya teko bikin sekolahan gitu saja. Punya ide bikin rumah sakit gitu saja gitu. Pokoknya sailinge. Sehingga polanya enggak jelas. Sekarang pola kegiatan NU di Pekalongan dengan di Pemalang ya itu bisa beda sama sekali. Wong sailinge pengurusnya gitu. Ya. Nah maka jangka pendek ini kita harus segera membangun dan memapankan pola kegiatan untuk seluruh khidmah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Nah kemudian kita perancang bahwa pola kegiatan itu basisnya ya, pola kegiatan itu basisnya terutama dua. Yang pertama adalah pelibatan langsung warga. Jadi kegiatan itu harus merupakan kegiatan yang terlibat langsung dengan warga. Warga itu diupeni langsung. Kenapa begitu? Karena ini wadifahnya kiai-kiai dari dulu itu. Kiai zaman saiki kaya Kiai Bet ini ya wis rapati kober menawa. Karena banyak kegiatan yang lain-lain macam-macam. Apalagi kalau pondoknya sudah gede. Kalau pondoknya sudah gede itu sudah wah tambah rokok bermeneh ngurusi wong desa, ngurusi wong kampung. Kecuali diniati beneran. Kayak saya Khina Kiai Maimun Zubair. Allah yarham. Kiai Maimun sampai akhir yuswanya selama beliau masih kuat. Itu diundang orang kampung untuk keperluan apa saja ya beliau pasti memerlukan untuk hadir. Di sarang itu wong belah kan sembarang kaler itu bukan cuma tingkepan atau apa namanya selamatan wong mati saja. Wong belah itu kalau mau miang itu mesti ada manakipan, kalau mau berangkat melaut itu ada manakipan. Gitu tuh Kiai Maimun diundang ya hadir, selama masih bisa hadir. Karena diniati betul. Sampai akhir yuswanya itu dilakukan. Nah sekarang banyak kiai-kiai yang mungkin sudah berkurang kesempatannya untuk melakukan itu. Nah NU ini adalah proyeksi dari peran kiai. Maka apa yang dulu menjadi wadifahnya kiai ini harus dikembangkan menjadi wadifahnya Nahdlatul Ulama. Karena wadifahnya kiai itu dulu itu mengurusi umat, riayatul ummah, ya NU juga harus melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya maka kita kembangkan pola kegiatan yang melibatkan warga secara langsung. Untuk itu sekarang diselenggarakan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Ya, yang ini nanti melibatkan keluarga-keluarga.
nanti ini saya minta tolong pada MBC ya. Ini hari Senin ini. Harusnya ini mulai minggu ini nih, sudah Senin ini. Ini sudah Senin ya. Tolong nanti dicek apakah sudah terima surat instruksi dari PBNU sampai ke MBC dan ranting tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan terkait gerakan keluarga maslahat NU ya. Kalau belum tak swaduan wong PBNU. Karena targetnya itu minggu ini harus sudah terbit surat-surat instruksi dari PBNU ke PW, ke PC, ke MBC dan ranting tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan terkait GKM NU. Itu minggu ini targetnya. Nanti tolong dicek. Sudah ada yang terima belum ini? Belum ada yang terima? Wah, ini Pak Amin ini tolong segera diurus lagi. Apa nunggu digital apa gimana teman-teman itu? Ya, kalau bisa enggak usah nunggu digital ya kerjakan aja segera. Ya, ini targetnya minggu ini sudah mulai. Jadi minggu ini itu targetnya sudah ada kegiatan di desa-desa secara meluas. Sekarang ini kita sudah melakukan konsolidasi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Jawa Tengah itu sudah berapa persen Pak untuk Satgasnya Pak Amin? Ada separuh? Sudah semua ya? Sampai ke ranting sudah semua? Belum? Sampai kecamatannya? Ke ranting belum? Sedang ya? Ini Jawa Tengah rantingnya sedang dibuatkan, dibentuk Satgas-Satgasnya. Jawa Timur sudah. Jadi di Jawa Timur itu kita sudah punya Satgas kira-kira di 8.000 desa. DIY juga sudah selesai di 400 desa Pak ya. 400 atau 700? 400 desa di DIY sudah ada. Nah, mereka sekarang tinggal jalan. Nah, ini Jawa Tengah masih sedang proses pembentukan Satgas di desa. Ini pulau kegiatan yang pertama. Pulau kegiatan kedua adalah kegiatan yang berorientasi mencegat masa depan tadi. Ya, kayak UNU Jogja tadi. Bentuknya digitalisasi. Ya. Bentuknya nanti ini prosesnya agak alot, tapi mudah-mudahan bisa segera jalan. Jadi dulu itu setahun yang lalu ada ide untuk bikin SMK masa depan di Batang. Negosiasi alot sekarang ini pada titik saat ini kesepakatannya adalah menempatkan program itu di SMK yang sudah ada. Asalkan punya potensi pengembangan sampai 3 hektar. Nah, asal punya potensi pengembangan lahan sampai 3 hektar itu bisa ditempati program SMK masa depan nanti akan dicari di Batang. Ini penempatannya di Batang. Ya, nanti pada saatnya saya akan bicara dengan PCNU Batang. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Banyak lagi. Tadi ada yang disebut oleh Kang Jamil soal sudah punya ambulan belum punya rumah sakit. Ya, sekarang ini PBNU sudah mengembangkan skema untuk mendorong supaya cabang-cabang bisa pertama sekurang-kurangnya mendirikan klinik. Ya. Apa namanya kliniknya itu? Pratama Pak. Klinik Pratama. Tapi klinik Pratama itu syaratnya harus punya kapitasi BPJS sampai kalau tidak salah 5.000 orang. Jadi kalau sampean bisa daftar nyari 5.000 orang yang punya BPJS yang mau mendukung klinik yang mau sampean dirikan, itu bisa mendirikan klinik Pratama. Modalnya relatif tidak terlalu besar, sekitar 400 sampai 500 juta. Dan kalau itu memungkinkan, ini PBNU sedang bersiap-siap untuk bisa membantu mendapatkan fasilitas permodalan bagi cabang-cabang yang
siap mendirikan klinik Pratama itu, dan seterusnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang jenengan sudah punya gambaran toh bahwa ini programnya ini atau agendanya ini arahnya jelas dan jauh ke masa depan. Oke? Sudah ngerti kan? Program menengahnya saja itu targetnya, deadline-nya itu tahun 2037. Jangka panjangnya ya tidak terbatas, tapi jelas arahnya sekarang sudah. Arahnya jelas, membangun peradaban. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, ya. Oleh karena itu, pemilu itu bukan tujuannya NU. Ya, bisa menggambarkan sekarang ya, bahwa yang menjadi tujuannya NU itu tidak terletak pada pemilu, enggak terletak di pemilu. Pemilu itu cuma waktu yang harus kita lewati. Nggih. Lah ora liwat piye ya, arep apa namanya, menggok liwat di wong, memang ya harus ada pemilu ya, memang harus lewat pemilu, itu harus lewat, kita harus melewati pemilu itu. Tapi bukan di situ tujuan kita toh. Kita ini bukan sedang mengerahkan segala macam kemampuan supaya mencapai tujuan di pemilu, itu kan enggak toh. Tujuan kita tuh nanti jauh di depan sana. Lah kalau nanti Februari ada pemilu, kita ini cuma mau lewat. Nggih? Cuma mau lewat. Ibaratnya saya itu dari Jogja mau ke Jakarta, lewat Pemalang. Tujuan saya itu bukan di Pemalang, saya enggak nginep aja enggak saya nanti itu. Saya cuma lewat. Lah bahwa di lewatan ini ada sesuatu, ya biasa toh, kita jalan itu lewat gerdu, kadang-kadang lewat ngisor wit wingit, lewat kuburan sak piturut itu kan biasa gitu. Tapi memang kita harus lewat. Nah, namanya lewat itu apa yang penting? Yang penting apa? Yang penting kita bisa lewat dengan selamat. Iya toh? Mau lewat mana itu yang penting kita bisa lewat dengan aman supaya bisa terus meneruskan perjalanan menuju tujuan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang orang ribut NU harus pemilu, pilpres, calon, itu semuanya kaspo. Ya. Itu radar kita ini tidak butuh, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu besar sekali. Di depan sana, jauh di depan sana. Bahwa sekarang kita mau lewat, itu kepentingan kita supaya lewat dengan selamat. Tapi karena pemilu ini menyangkut negara, maka menjadi kepentingan kita juga bahwa negara dan bangsa ini bisa melewati pemilu ini dengan selamat. Itu sebabnya sudah jauh-jauh hari yang lalu saya nyatakan, kalau tidak salah di Surabaya. Ya, saya ulangi lagi di Semarang seingat saya. Kalau sampean buka YouTube dan lain-lain, saya sudah sampaikan NU ini satu-satunya kepentingan NU terhadap politik Indonesia ini adalah keselamatan bangsa dan negara. Kalau ada apapun yang mau kita lakukan, ini semuanya ini urusannya keselamatan bangsa dan negara. Ya. Loh ini penting loh Pak, jangan sampai penjenengan ini diajak-ajak orang untuk konsolidasi, untuk merebut posisi politik di negara ini yang nanti tujuannya supaya di situ kalau dia berhasil jadi dia bisa ngerampok
untuk uangnya dibagi-bagi dengan orang NU misalnya begitu, tuh jangan sampai. Jangan sampai. Kalau kita mau memilih pemimpin, memilih apa saja, ya harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan cuma mikir kepentingannya NU tok. Karena siapapun yang nanti yang jadi presiden itu adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma presidennya orang NU tok. Yang jadi wakil presidennya seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma punyanya NU tok. Makul apa enggak ini? Ya. Nah kalau ada orang NU mau ikut nyalonnya silakan. Silakan, tapi ndak usah bawa-bawa NU. Yang kelihatannya manis didengar di kuping tapi hakikatnya sebetulnya yang ndak jelas, ini mau gimana? Tujuannya apa? Keperluannya apa kalau sudah jadi itu? Yang dianggap membela kepentingannya NU itu kepentingan yang mana? Ini kudu dipikir dengan jelas. Kalau mau nyalon silakan, bukan cuma presiden, wakil presiden, nyalon DPR silakan. Ini Pak Lukman Hakim ini calon DPR ini. Coba berdiri supaya tahu. Ini wakil sekjen, nyalon DPR, saya tidak tahu partainya apa, saya belum nanya. Tapi sudah saya bilang jangan bawa-bawa NU. Jangan ngomong bahwa nyalon DPR ini demi NU, misalnya tidak usah begitu. Ya demi kepentingannya rakyat gitu saja. Apa agenda yang ditawarkan? Apa yang mau diperjuangkan? Itu aja. Wong sekarang itu ngomong demi kepentingan NU itu tambah gak jelas lagi ukurnya Pak. Kenapa? Karena sekarang ini, hari ini menurut survei, orang yang merasa NU, orang yang mengaku NU itu sudah 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi NU ini sudah lebih dari separuhnya Indonesia. Jadi boleh dikata sudah nggak ada lagi Indonesia ini yang khas NU, semuanya boleh dikata sudah NU. Kalau seluruh rakyat kepentingannya ini terlindungi, pasti kepentingannya NU juga terlindungi, gitu saja. Oke? Nah maka sudah nggak usah tergoda oleh olah-olah ini. NU harus bersatu untuk merebut kekuasaan misalnya. Bukan begitu urusan kita ini. Bukan untuk itu. Urusan kita ini pokoknya lewat dengan selamat, NU-nya selamat, negaranya selamat. Ya, nah kalau mau memperhatikan, yang harus diperhatikan itu justru apa yang kira-kira berpotensi menjadikan tidak selamat, itu yang harus diperhatikan. Gitu loh. Paham betul? Yang perlu diperhatikan itu justru hal-hal yang mungkin berpotensi menjadikan tidak selamat. Ya. Misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang sudah masyhur bahkan terang-terangan ngaku. Kemarin itu ada di Madura kalau tidak salah itu, ada pertemuan yang menamakan dirinya Majelis Buhus Al-Islamiyah, Majelis Buhus Al-Islamiyah. Sudah keluar videonya, dibacakan kesimpulannya, keputusannya bahwa wajib mendirikan khilafah di Indonesia misalnya.
Ini ada kelompok begini-begini ini. Jelas ada dan beroperasi betul mereka. Jenengan nak peso toh ya? Ada kelompok begini kan tahu kan jenengan ya? Dan ini real, ini bukan sekedar isu buzzer dan sebagainya, real memang ada, kelompok begitu itu ada. Ya, yang mau merubah dasar negara, merubah bentuk negara dan sebagainya ini kan ada. Oke. Dan mereka ini memang terus berjuang untuk mencapai tujuan-tujuannya itu. Nah, kalau kelompok macam-macam ini berkonsolidasi di satu blok, ya, ini ada yang tadi itu Majelis Bukus Islamiyah, ada HTI walaupun sudah dibubarkan, orangnya masih terus-terusan kan, ya. Yang lain-lain juga. Nah, kalau mereka ini kumpul berkonsolidasi menjadi satu, ya, itu pantasnya kita ikut apa enggak pantasnya itu? Pantasnya ikut apa enggak kita itu? Ini loh yang kita maksud, gitu loh. Gitu loh ya. Gitu saja saya ini. Nanti kalau ngobrol nggak pakai mic ya nanti saya bisa ngomong lebih dalam itu. Tapi karena pakai mic ya saya sampai segitu. Ya, ini. Nah, maka Bapak Ibu nanti habis ini paling disampaikan itu omongannya buzzer ya, terserah aja. Wong sampean merasakan kok, ya toh. Saya pengen merasakan bahwa kelompok-kelompok ini ada sekitar kita. Saya pengen merasakan bagaimana mereka sudah mulai masuk sampai ke kampung, mendesak dengan lembaga-lembaga pendidikan ini itu. Rasakan kan sampean? Ini sebagai MBC. Gitu loh. Gitu kok dibilang enggak nyata itu gimana? Kok dibilang framing itu gimana? Wong nyata-nyata mereka sendiri terang-terangan ngomong mengakui kok. Kok dibilang framing itu gimana? Mereka kan terang-terangan toh ngakuin sekolahnya enggak mau hormat bendera segala macam itu ya apa enggak? Nyata enggak itu? Nyata. Gitu loh. Dan ini soal-soal nyata yang begini-begini ini justru yang perlu diperhatikan karena ini berpotensi menjadikan tidak selamat, gitu loh. Ya. Gitu. Nah, selebihnya gimana? Selebihnya nanti. Saya tuh sebetulnya juga ya kalau urusan yang satu ini beres, urusan mengatasi potensi tidak selamat ini bisa kita jalankan, selebihnya sih tidak masalah. Tapi sampai tahu Rois Am itu ingin lebih dari itu. Rois Am itu ingin kita menyatukan barisan, ya, supaya kalau ada apa-apa itu siap bergerak bersama, itu yang diinginkan Rois Am. Kalau ada apa-apa siap bergerak bersama. Saya itu juga sambil mengkeret saya itu sebetulnya dengarkan pidatonya Rois Am bolak-balik, jangan buka lapak sendiri-sendiri. Saya dengar enggak gitu? Tunggu komando PBNU ya. Sama dengar itu. Lah ya itu. Karena kemungkinan jangan-jangan nanti diperlukan. Nabi Musa itu sebetulnya kalau tidak menghadapi hal istimewa, tongkatnya itu sudah cukup dipakai untuk jagangan kalau jalan, dipakai nyarikan rambanan buat kambing-kambingnya itu sudah cukup lah. Ya, wa matil kabiyaminika ya Musa. Qala hiya asai atawakkau biha atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Sudah lumayan.
Nanti kalau ada serigala bisa dipakai gebuk serigala misalnya, itu tongkat itu cukup. Tapi karena Nabi Musa ini diberi tugas yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Firaun, ditambahi mukjizat ke tongkat itu. Qala alqiha ya Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Dilempar jadi ular. Ya. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ya. Pegang lagi, jangan takut. Nanti kalau dipegang kembali jadi tongkat lagi. Gitu. Kan itu Nabi Musa itu tongkatnya. Lah persis ayat itu mengiringi tongkat yang oleh Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan dikirimkan melalui Kiai As'ad Samsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu loh. Ini tongkatnya ini. Di tongkat itu diberikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, soal tongkat ini tongkat lafzon atau maknan, tongkat apa namanya hissan atau maknan itu soal lain lah, saya juga tidak nanya gitu. Tapi yang jelas Rois Akbar mendapatkan tongkat itu dari Hadratus Syekh sebagai lambang kepemimpinannya. Nah, tentunya kemudian diwariskan kepada Rois sudahnya dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian selanjutnya Kiai Bisri Sansuri, selanjutnya Kiai Ali Maksum, selanjutnya Kiai Ahmad Siddiq, selanjutnya Kiai Ali Yafi, selanjutnya Kiai Ilyas Ruhyat, selanjutnya Kiai Sahal Mahfud, selanjutnya Kiai Mustafa Bisri, selanjutnya Kiai Ma'ruf Amin, dan sekarang Kiai Miftahul Akhyar. Itu loh. Nah, tongkat ini kalau dilempar memang bisa jadi ular, Pak. Bisa jadi ular. Sudah pernah jadi ular tongkat ini. Sudah pernah. Ingat enggak bahwa ini tongkat sudah pernah jadi ular? Hah? 22 Oktober 1945 ini tongkat jadi ular, Pak. Iya apa enggak? Menghadapi sekutu di Surabaya itu. Ini tongkat jadi ular. Tahun 65 tongkat jadi ular lagi. Sebelum itu 48. 45 jadi ular, 48 jadi ular lagi. Tahun 65 juga jadi ular tongkat ini. Ya enggak? Ularnya Nabi Musa itu apa kerjaannya? Kerjaannya ularnya Nabi Musa itu makan ular-ular sihir itu kan. Ya musuh-musuh sihir ini. Yang berupa sihir ini yang dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Jadi bisa jadi ular ini. Ya, jadi sampean kalau kepengen jadi ular, tunggu tongkatnya dilempar oleh Rois Am, itu aja. Ya. Jadi kalau nanya terus kita gimana, Pak? Tunggu Rois Am ngelempar tongkat, itu saja sudah. Jadi sekarang yang penting sampean lihat terus Rois Am nih, lempar sudah. Tongkatnya sudah dilempar belum? Ini lihat Rois Am ya. Itu aja sudah. Dah. Nah, tugas saya, kerjaan saya sekarang itu memastikan kalau ular tongkat ini nanti dilempar jadi ular, itu ularnya bisa dipegang lagi supaya balik jadi tongkat lagi gitu loh. Ya, jangan sampai sudah jadi ular mau dipegang malah lari, itu kan enggak boleh.
Nah ini tugas saya itu menyiapkan semua ini sehingga kalau dilempar jadi ular dipegang lagi itu ularnya mau gitu loh, supaya balik jadi tongkat lagi. Itu sekarang kerjaan saya. Jadi kalau Roh Isam bilang tunggu komando, jangan buka lapak sendiri-sendiri itu dalam rangka itu ya. Ini paham semua ya. Jadi tidak usah pusing-pusing kalau warga nanya nanti lihat Roh Isam gitu saja ya. Tidak usah repot-repot. Saya kira ini pokoknya saya tidak peduli kok ini mau selesai jam berapa. Saya sudah kadung dari Jogja sampai sini, habis ini harus naik mobil lagi ke Jakarta ya. Terserah jenengan lah pokoknya, karena ini hal yang saya butuh menyampaikan kepada penjenengan semua supaya penjenengan mendengar dari saya sendiri langsung, bukan katanya. Oke? Nah kalau ada yang tidak jelas ya nanti bisa ditanyakan ya, kita dialog sebentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.